Menyaksikan Telco Forum dan saya langsung saja sapa narasumber yang sudah senantiasa standby dari tadi dan mendengarkan juga pemaparan lengkap yang sudah disampaikan juga oleh Pak Johnny G. Plate begitu ya. Dan hari ini kita langsung saja berdiskusi dengan lengkap. Saya sapa dulu Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo, Pak Ismail MT sudah bergabung. Kemudian juga Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin Ali Murtopo Simbolon, dan juga ada pelaku usaha jaringan internet. Di sini ada Wakil Direktur Utama Sarana Menara Nusantara Adam Gifari dan juga Direktur Utama Telkomsel Setianto Hantoro. Selamat pagi menjelang siang Bapak-Bapak. Ini sangat seru sekali sebenarnya kalau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Johnny G. Plate. Mungkin saya langsung kepada pelaku industrinya di Telkomsel sendiri begitu ya, di mana Kemenkominfo juga sudah mengumumkan bahwa Telkomsel memenangkan lelang frekuensi 5G. Ini akan seperti apa visi Telkomsel untuk membangun 5G di Indonesia di tengah masih adanya sejumlah tantangan terkait mengenai jaringan ini begitu. Seperti apa Pak Setianto? Mohon maaf Bapak tampaknya masih di mute, boleh di unmute dulu suaranya. Oke, Oke, silakan Bapak. ya, sorry ya. Pertama-tama Telkomsel menyambut baik gitu hasil dari lelang 2,3 GHz yang kemarin, di mana Telkomsel memperoleh 20 MHz di blok A dan blok C begitu. Dan tadi seperti disampaikan oleh Pak Menteri, 2,3 memang menjadi salah satu band spektrum begitu yang potensial juga untuk digunakan untuk 5G, meskipun bukan satu-satunya. Bagi Telkomsel sendiri, 5G adalah suatu keniscayaan begitu ya, suatu sebagai leading digital telco di Indonesia. Tentu saja Telkomsel akan juga menjadi leading untuk menggelar dan memberikan layanan 5G kepada masyarakat. Bagi Telkomsel ini adalah menjadi suatu kewajiban bagi kami untuk memberikan layanan terbaik kepada seluruh masyarakat Indonesia dan mengejar perkembangan teknologi agar masyarakat bisa memperoleh manfaat semaksimal mungkin. Tadi juga ada data-data yang disampaikan dengan implementasi diharapkan produktivitas masyarakat meningkat begitu ya. Jadi dari mana sih sebetulnya, apa sih hubungannya implementasi itu terhadap pertumbuhan ekonomi? Ujungnya adalah bahwa pada saat diimplementasikan 5G dengan baik, maka seluruh masyarakat baik itu end user begitu ya, masyarakat perorangan maupun industrinya bisa memperoleh manfaat dari penerapan teknologi 5G ini sehingga produktivitasnya meningkat. Dari situlah pertumbuhan ekonomi akan didapat, kurang lebih begitu. Oke, ini mungkin sedikit menyambung lagi begitu ya, detail tantangan lain yang mungkin harus dihadapi juga terkait mengenai 5G ini kan investasi yang cukup mahal juga begitu ya. Dan apakah ini juga akan membentuk layanan yang ekonomis juga untuk skema B2B, business to business nantinya. Dan tantangan apalagi sebenarnya bagi provider khususnya untuk memberikan layanan 5G. Kalau kita lihat tadi beberapa poin-poinnya yang disampaikan oleh Pak Joni kan menyeluruh begitu ya, keseluruhan juga nanti bisa merasakan begitu ya jaringan yang sama. Seperti apa nih Pak Astianto? Tadi sudah juga disampaikan oleh Pak Menteri begitu ya, bahwa salah satunya adalah memang ketersediaan spektrum, itu menjadi salah satu faktor. Dan itu pemerintah, saya rasa pemerintah Pak Menteri bersama Pak Ismail di sini sudah punya plan yang jelas begitu, bagaimana pemerintah akan melakukan refarming dari spektrum frekuensi ini agar penggunaannya bisa optimal termasuk untuk 5G. Jadi itu satu hal yang pertama. Yang kedua tentu saja penggelaran infrastruktur. Penggelaran infrastruktur ini kalau di dalam telekomunikasi itu ada backhaul-nya, ada last mile-nya, kurang lebih begitu ya, gampangnya. Antar kotanya dengan di dalam kotanya, gampangnya seperti itu. Nah, dua hal ini tentu saja memerlukan investasi yang sangat besar, terutama di era 5G. Karena pada dasarnya 5G itu apa sih? 5G itu adalah kita bisa menyediakan layanan yang kecepatannya lebih tinggi, latensinya atau kecepatan responnya lebih cepat, dan jumlah dari device yang bisa ditangani di dalam suatu area itu jauh lebih besar. Nah, untuk bisa menyediakan yang seperti itu, speednya tinggi, latensinya rendah, dan jumlah device yang ditangani itu menjadi lebih besar, maka dibutuhkan infrastruktur yang masif. Infrastruktur yang masif ini tentu saja perlu investasi yang besar. Tidak hanya di level tadi, di dalam kotanya, tapi juga antar kotanya begitu ya, last mile dan backhaul-nya. Nah, ini memang menjadi tantangan. Karena seperti tadi disampaikan oleh Pak Menteri juga bahwa
bagaimanapun implementasi ini adalah harus menjadi implementasi yang sustainable. Mhm, Sustainable mhm. buat masyarakat maupun buat operator. Artinya tidak bisa satu sektor saja, tapi ekosistem dari 5G ini juga harus disiapkan secara menyeluruh. Ya. Apa use case-nya, apa infrastruktur yang perlu dibangun. Dan seperti tadi disampaikan, B2B menjadi salah satu use case yang potensial untuk bisa diimplementasikan selain yang B2C tadi. Mhm. Oke, saya mau ke Pak Adam, Gifari, terlebih dahulu Wakil Direktur Utama Sarana Menara Nusantara. Ini terkait juga mengenai pemerintah kian cepat juga siapkan aturan main nih dari 5G. Terbaru pemerintah sudah umumkan hasil seleksi administrasi juga, tadi juga sudah di-mention juga di lelang pita frekuensi 2,3 GHz yang ternyata bisa digunakan untuk berbagai macam jaringan ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai kesiapan dari industri menara sendiri menyambut 5G ini, mengingat COVID kan masih menghantui ya, di tengah kondisi COVID-19 yang masih belum selesai juga dan industri secara umum juga masih, harus survive begitu di kondisi seperti ini. Nah, seperti apa kesiapan dari Menara sendiri atau kesiapan dari Menara sendiri untuk menyambut 5G ini, Pak Adam? Ya, jadi kami sendiri udah melihat ada tren dan mengikuti juga di industri ya, perilaku pengguna jasa telekomunikasi di Indonesia ini memang mengarah ke data. Itu sejak tahun 2017 ya kurang lebih ya. Lalu 2018 kami nggak melulu menyediakan menara, kami masuk juga ke fiber juga di investasi yang cukup besar mulai di 2018 gitu. Dan itu rupanya pertumbuhannya sangat sangat tinggi ya. Contohnya aja terakhir 2020 kemarin jarak kilometer yang kami sambungkan dengan fiber kami antar menara itu untuk mendukung yang tadi Pak Setianto gambarkan itu low latency kapasitas yang besar itu Mhm, pertumbuhannya 65%, Mbak. oke. Jadi dan itu mencapai daerah nggak cuma di daerah-daerah padat, tapi kami senang sekali dari apa yang kami lihat bahwa kami juga mencapai daerah-daerah yang cukup jauh kayak pantai selatan Jawa gitu ya. Jadi ini Mhm, mensupport atau telekomunikasi dalam hal infrastrukturnya mereka gitu. Jadi 2020 kami lihat sebagai momentum percepatan digitalisasi beberapa aspek daripada kehidupan masyarakat ya. Kita udah dengar cukup banyak dari pemerintah, terus Pak Ismail juga saya ingat pernah bicara di public forum waktu itu, Bang, 6 bulan atau 9 bulan yang lalu. Jangan ngomong 5G dulu kalau sebelum ada fiber gitu. Jadi kebetulan yang kami kerjakan ini sudah inline gitu dengan apa yang diperkirakan oleh pemerintah sebagai kebutuhan yang sangat tinggi gitu ke depannya gitu. Jadi saya rasa itu sih Mbak Maria. oke, berarti memang sudah terbaca akan seperti apa begitu ya roadmap, dari sisi industri dan Menara pun juga sudah siap. Nah, back to infrastructure sebenarnya Pak, ketika kita lihat ada perbedaan mendasar jugakah begitu yang harus disiapkan di industri Menara untuk dapat melayani jaringan 5G ini ya dengan jumlah tower misalnya, kemudian, Ya. teknologinya pada saat ini apakah sudah mencukupi, biaya lagi ini juga satu, permasalahan Hmm. atau tidak sih begitu ya? Ini hal yang sama juga yang tadi saya tanyakan Ya. ke Telkomsel begitu. Seperti apa Pak kalau dari industri Menara? Jadi saya tadi Pak Setianto udah menggambarkan dengan sangat baik sekali bahwa use case-nya dulu seperti apa gitu. Jadi nanti kalau itu sudah didapat disimpulkan gitu, maka infrastrukturnya bisa menyusul gitu atau bisa disesuaikan seperti apa gitu. Jadi tadi Pak Joni G. Plate juga menggambarkan bahwa spektrum yang dimenangkan Telkomsel sama Smartfren yang waktu akhir-akhir ini itu kan merupakan satu spektrum daripada yang banyak yang lainnya gitu. Jadi masih ada beberapa step yang mesti diselesaikan gitu. Jadi kalau saya lihat sih beberapa faktor ya untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Pertama adalah use case-nya, terus nomor dua mau beroperasi di level yang mana nih kita mau 5G-nya Indonesia gitu sesuai dengan milestone yang disampaikan tadi gitu. Jadi itu akan menentukan nanti pada saat nanti implementasi infrastrukturnya seperti apa gitu Mbak Maria. Jadi Mhm, hal-hal mhm. ini yang masih banyak yang saya rasa bisa kita sambil jalan kita lihat satu persatu gitu.
Oke, Pak Ali Burtopo, saya mau ke Anda. Ini ada dua catatan begitu ya terkait mengenai yang disampaikan oleh Sarana Menara dan juga oleh Telkomsel terkait mengenai use case. Use case kan jadi concern sekarang ya di sini. Kalau dari industri sendiri, Anda melihatnya seperti apa? Use case-nya, kebutuhannya industri, bagaimana sebenarnya menyambut 5G ini begitu ya dari sisi kesiapan dan kebutuhan pastinya yang lebih akan concern ke sana begitu ya. Penyedia pasti akan menyediakan kalau memang ada source dan ada tempat yang membutuhkannya. Seperti apa Pak Ali? Baik, terima kasih. Kalau dari Kementerian Perindustrian, tentu dengan target menjadi salah satu dari 10 kekuatan ekonomi terbesar di dunia berdasarkan PDB pada tahun 2030, revitalisasi industri sangat dibutuhkan. Nah, teknologi 5G ini memberikan potensi untuk industri dalam melipat gandakan produktivitas. Nah, oleh karena itu, salah satu prioritas untuk implementasi adalah kawasan industri. Nah, kawasan industri saat ini kurang lebih ada 108 di seluruh Indonesia. Jadi hampir lebih dari 60% itu ada di kawasan Jawa. Sekitar 30%-nya ada di Sumatera dan 10% ada di Kalimantan, Sulawesi, dan Irian. Tentu dengan 5G ini fokusnya adalah bagaimana mesin to mesin dalam industri itu bisa berkomunikasi. Nah, dengan demikian kami harapkan pemanfaatan 5G ini diprioritaskan nantinya dalam mendukung produktivitas industri dan untuk melihat use case-nya adalah di kawasan tersebut. Demikian, terima kasih. Kawasan industri menjadi fokus begitu ya, utama dari sisi use case. Kalau kita bisa lihat atau bedah sektornya lagi lebih dalam, Pak Ali, apa yang mungkin akan jauh lebih sangat urgensi, tingkat urgensi kebutuhannya ya? Apakah kesehatan atau apa? Mungkin kalau misalnya yang selama ini dari sisi industri ini sudah melihat bahwa di sini memang cukup mendesak nih dari sisi kebutuhan 5G-nya. Ya, kita kembali ke roadmap Making Indonesia 4.0, itu ada 7 prioritas. Di antaranya adalah ada sektor otomotif, ada sektor elektronika, kemudian dari tekstil, makanan minuman, farmasi, alat kesehatan, dan di agro. Itu bisa kita melihat kebutuhan mendesak dari seluruh prioritas tadi di kawasan tersebut. Begitu. Oke, ini cukup menarik sebenarnya. Sudah terjawab kalau dari sisi industri ada use case-nya nih. Kalau dari Anda, dari sisi Telkomsel deh, Anda tanggapannya seperti apa nih Pak Setianto? Dengan apa yang tadi sudah dimentionkan ada kawasan industri, kemudian ada beberapa sektor, dan juga total kebutuhannya begitu sudah dimention juga tadi oleh Pak Ali. Seperti apa nih Pak Setianto? Ya, dari sisi Telkomsel sebagai suatu entitas bisnis begitu ya, kita memang menghitung, kita sudah punya proyeksi atau prediksi tentang baik di market B2B tadi yang disampaikan oleh Pak Ali adalah market B2B maupun B2C dan di masing-masing vertical. Memang use case yang utama di industri adalah seperti tadi Pak Ali sampaikan, misalnya di vertical di industri kesehatan misalnya. Ini akan memungkinkan terjadinya remote surgery karena adanya latensi yang sangat rendah dan speed yang cukup tinggi sehingga bisa real time misalnya remote surgery untuk industri kesehatan misalnya. Untuk industri otomotif manufacturing ini bisa juga membuat beroperasinya industri manufacturing otomotif itu menjadi jauh lebih efisien dan jauh lebih produktif. Tentu saja Telkomsel sudah mempersiapkan diri sesuai dengan proyeksi-proyeksi yang kami lakukan, mana market-market B2B dan mana market-market B2C yang akan kami serve. Dan itu menjadi bagian keseluruhan dari overall plan infrastructure development-nya maupun service development-nya Telkomsel dalam beberapa tahun ke depan. Sudah ada komunikasi dengan calon mitra kah begitu? Atau dalam quote unquote ada nggak sih yang udah mulai ngobrol-ngobrol gitu, mungkin pre-order begitu Pak Setianto begitu terkait mengenai kebutuhan ini? Kalau untuk B2B mungkin modelnya bukan pre-order seperti barang begitu, tapi kita sudah berdiskusi dengan beberapa potensial industry player begitu, bagaimana kami bisa memberikan solusi karena pada dasarnya Telkomsel adalah penyedia solusi begitu ya untuk memberikan solusi yang terbaik bagaimana klien kami itu dapat lebih produktif lagi. Sudah ada beberapa. Oke.
Kalau dilihat dari sisi sarana menara, nah ini sarana menara juga mungkin bisa menjawab tadi dengan use case, kan tadi use case sebagai salah satu titik permasalahan. Sudah dijawab juga dari sisi industri ada, beberapa sektornya juga sudah ada. Nah ini seperti apa Anda menanggapi dan merespon juga dari sisi use case yang dibutuhkan ini begitu ya, kebutuhan dari menaranya ini sendiri seperti apa nih gambarannya, khususnya untuk kawasan-kawasan industri ya Pak ya, seperti apa? Jadi sebenarnya kami mengakui dan melihat sekali ya bahwa memang kebutuhan infrastruktur itu sangat besar di Indonesia gitu. Tapi tadi Pak Joni G. Plate menggambarkan dengan sangat baik sekali bahwa infrastruktur telekomunikasi itu seperti jalan tol ya, ada pembebasan lahan, ada perizinan dan lain sebagainya yang kita harus selesaikan gitu di sekarang ini, dan kita nggak bisa menang sendiri gitu. Tapi di satu sisi kami juga melihat ini merupakan satu proses yang kita lihat harus ada kesinambungan gitu. Jadi ada sedikit ketidakselarasan antara apa yang kita inginkan nih, kita bicara di sini nih forum sekarang ini, apa yang kita inginkan, tapi pada waktu pelaksanaan nanti itu masih banyak perbedaan persepsi gitu dengan stakeholder lain ya. Misalkan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Mbak Maria gitu loh. Jadi kalau itu mau kita jalankan, saya rasa masih banyak yang kita bisa bicarakan mengenai perizinan, peraturan, dan dan ini sebenarnya nggak cuma terjadi di industri telekomunikasi ya. Jadi komitmen kami, interest kami itu untuk terus berkontribusi di Indonesia itu sangat besar, dan itu masih bisa dipegang lah, masih kami yakin kami ingin terus ada di sini gitu. Tapi di satu sisi kami sebagai bangsa juga merasakan, dan nggak cuma di sini aja, ada halangan-halangan yang pada waktu kita mau implementasikan itu ada interest yang tidak sejalan dengan kami gitu dalam hal perizinan tadi gitu. Jadi ini mungkin yang kami bisa suarakan juga dalam kesempatan ini. Alangkah baiknya kalau kita memang nanti ada suatu mekanisme di mana ada keselarasan itu antara pemerintah pusat, kebutuhan bangsa Indonesia yang tadi disampaikan Pak Joni, dan interest dari operator gitu, kayak dari Telkomsel Pak Setianto gitu kan, dari Departemen Perindustrian itu ada juga sama stakeholder di daerah nanti gitu. Oke. Nantinya itu harus merupakan satu closed loop yang terjadi, dan apabila tidak, saya takutkan nanti apa yang kita inginkan secara sangat tinggi, semangat tinggi di sini, tapi nanti memenuhi menghadapi masalah-masalah pada waktu implementasi nanti. Gitu. Implementasinya ya, Pak Adam, kalau dilihat dari sisi roadmap-nya sendiri sebenarnya cukup sejalan atau tidak sih dengan kebutuhan menara begitu, kawasan industri begitu, dengan kebutuhan menara dan penyediaan menara begitu ya, cukup jelas atau tidak, atau sebenarnya sudah cukup well untuk running begitu, seperti apa nih Pak Adam? Jadi jadi kami itu berada di suatu tempat yang dimana tower itu, menara itu merupakan satu kebutuhan. Tapi di satu sisi lain, peraturannya yang mengatur kami itu masih banyak yang belum sinkron gitu, Mbak Maria. Sebenarnya itu sih pesan saya yang tadi. Baik, peraturannya begitu ya. Oke Pak Ismail, mungkin Anda Ya. bisa menanggapi juga nih terkait mengenai hal ini dan beberapa statement yang disampaikan ya terkait pengembangan infrastruktur digital di tanah air, karena masih ada beberapa PR juga, atau ada PR-PR apa lagi sih yang harus disiapkan begitu ya. Karena ini juga ditunggu para pelaku bisnis, pengembang dunia usaha, namun ada beberapa dan sejumlah catatan juga tadi yang disampaikan oleh teman-teman ya, dari penyedia menara, pelaku usaha, dan juga dari sisi industri nih Pak Ismail. Seperti apa Anda melihatnya? Baik, terima kasih Mbak Maria. Jadi pemerintah dalam posisi ini tentu harus bisa menjadi orkestrator, ya. Menampung berbagai kepentingan, mengorkestrasi berbagai kepentingan atau handicap dan kendala tadi untuk mencapai tujuan yang maksimal. Tujuan kita 3. Yang pertama, infrastruktur digital ini harus tersedia di mana-mana, di seluruh pelosok tanah air, bukan hanya di kota-kota besar. Tujuan yang kedua adalah kualitasnya. Jadi seluruh infrastruktur yang dibangun, infrastruktur digital ini berkualitas, bisa dinikmati dengan baik oleh masyarakat untuk menggunakan kebutuhan use case yang dibutuhkan tadi. Yang ketiga, jangan lupa tarifnya harus affordable. Jadi nggak mungkin kita siapkan kualitas tapi kemudian tarifnya tinggi sekali sehingga masyarakat tidak terjangkau dalam memanfaatkan
memanfaatkan infrastruktur digital. Jadi 3 tujuan ini harus tercapai, maka pemerintah harus mampu menjadi orkestrator dengan menggunakan instrumennya. Instrumen pertama adalah kebijakan dan regulasi. Nah, untuk kebijakan dan regulasi ini Kementerian Kominfo sudah menyelesaikan hal-hal yang menjadi PR-PR yang sebelumnya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan-peraturan turunannya, baik peraturan pemerintah maupun peraturan menteri yang sebentar lagi akan ditetapkan. Jadi kebijakan regulasi termasuk yang dikeluhkan oleh Pak Adam tadi terkait dengan masalah regulasi atau perizinan dan sebagainya di sisi infrastruktur menara, ini juga sudah kita perbaiki dan kita rapihkan di dalam aturan-aturan tadi, undang-undang beserta turunan tadi yang dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Intinya apa? Intinya pemerintah baik pusat maupun daerah itu harus berubah mindset-nya. Jadi tidak lagi memandang infrastruktur ini sebagai sebuah sarana untuk mendapatkan pendapatan di depan, tapi bagaimana pemerintah menjadi akselerator dari pembangunan itu, karena infrastruktur yang hadir itu justru akan membangun multiplier efek ekonomi yang lain. Jadi jangan lagi, mohon maaf ini saya langsung to the point, misalnya teman-teman pemerintah daerah gitu memandang infrastruktur seperti menara ini harus mendapatkan PAD di depan, regulasi yang lama atau izin yang berbelit-belit dan sebagainya. Ini tidak. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya ini sudah diposisikan posisi pemerintah pusat dan daerah itu untuk memfasilitasi. Karena kita yakin infrastruktur dasar dari infrastruktur digital ini dibutuhkan oleh semua sektor. Sehingga pemerintah tidak perlu mendapatkan pendapatan, mengejar pendapatan itu di depan secara berlebihan, tapi pendapatan yang wajar tentu masih dimungkinkan. Nah, setelah itu kita memberikan kepastian, kecepatan proses perizinan dan sebagainya, yang intinya adalah time to market. Jadi ini menjadi isu paling penting buat para pelaku usaha itu adalah time to market. Jangan sampai proses perizinan itu berbelit-belit dan tidak jelas, sehingga tidak jelas kapan selesainya. Kalau harus ada biaya, biayanya harus clear, jelas di depan gitu. Nah, alhamdulillah ini sudah selesai Mbak Anu, peraturannya, tinggal bagaimana implementasinya. Kami Kementerian Kominfo dari pusat tentu harus mensosialisasikan dan mengawal ini ke seluruh pemerintah daerah. Kira-kira begitu, Mbak Farid. Oke, ini jawaban dari Kemenkominfo begitu ya, terkait mengenai segala bentuk yang dibutuhkan sebenarnya dari para pelaku industri. Yang saya tangkap adalah dibutuhkan win-win solution nih ya, kalau dari Telkomsel ingin semuanya jaringannya juga terpenuhi. Kemudian kalau dari sisi industri ya membutuhkan, begitu dari sisi menara harus dipastikan dulu nih usernya akan seperti apa, use case-nya akan seperti apa. Nanti